Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin, tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan salam dan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengkalamkan selawatnya atasnya dengan memulai Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadirin, para jamaah, para ulama, sahabat dan kerabatku semuanya, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tidak akan henti-hentinya kita belajar, berbagi wawasan, berbagi ilmu, agar mustajablah hendaknya ilmu dan makbrurlah hendaknya ibadah dan barokahlah hendaknya hidup dalam menuju ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang dimuliakan Allah ini, tayangan ini akan saya berbagi wawasan tentang pentingnya sebuah pemahaman berhubungan dengan makrifat dan syariat. Mungkin ini ada sebagian kita yang salah memahami bahwasan syariat ini adalah sebuah kodrat yang tidak berguna atau dikatakan kodrat hanya sebagai penyebab atau sababiyah. Dan mungkin juga dikatakan bagi sebagian kaum marifat itu kajian tinggi. Untuk apa dipelajari? Nah, sebaliknya juga begitu. Jadi sebetulnya ini adalah salah pemahaman. Yang empat perkara dalam bertajalinya Allah dalam bentuk makom jalan adalah wasilahnya Allah, syariat dan hakikat, tarikat dan ma'rifat. Untuk mencari kebenaran itu, menghindari kefasikan dan kemunafikan diri. Ada yang sudah mengatakan sudah bisa sholat ma'rifat, tidak perlu lagi bersyariat. Itu adalah salah satu pemahaman yang sangat salah. Kenapa? Kita sama-sama memahami dalam Al-Quran, Allah fil zahiru, wallahi fil batin. Allah fil awalun, wallah fil akhirun. Allah bersifat zahir, Allah bersifat batin, Allah bersifat awal, Allah bersifat akhir. Inilah syariat dan ma'rifat tadi. Kalau hakikat dan tarekat, hakikat ini adalah ibadah dan tarekat ini amaliyah. Itu berhubungan dengan yaitu zahir dan batin. Itu adalah amal dan ibadah. Tapi yang kodrat, yang sebenar-benar kodrat itu
adalah syariat dan ma'rifat. Kita akan membahas dengan dalil yang sangat mudah dicerna. Kenapa? Syariat itu adalah dalilnya Allah. Apa yang dimaksud dalil Allah? Dasar. Untuk dasar segala penuangan agama, penuangan kaji. Dan melihat maujud dengan nyata yang dihalalkan untuk mendapatkan tarekohnya, yaitu ilallah. Mendapatkan jalan kepada Allah. Hanya bermodalkan sebuah syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Ini adalah satu jalan, satu kehidupan. Nah, sekarang kita akan bahas sekarang suatu kenyataan, yaitu hubungan antara syariat dan ma'rifat. Syariat bersifat awal, hakikat bersifat akhir. Tapi Allah bilang, aku yang bersifat awal, aku yang bersifat akhir. Nah, yang kedua, syariat bersifat zahir, ma'rifat bersifat batin. Kata Allah, Allah fil zahiru, wallah fil batinu. Aku jugalah yang zahir, aku jugalah yang batin. Maksudnya area Allah. Nah, sekarang kita akan kupas bagaimana hubungan atau mentajalikan setelah dikaji wujud pada ma'rifat. Wujud diri jasad bersifat nur, wujud diri rohani bersifat zat, dan wujud daripada diri rabbani bersifat batin. Nah, ini kita temui di syariat di mana? Nah, disinilah yang harus kita pembuktian. Jangan sekali-kali kita mentiadakan di dalam mencari kemudahan Allah. Itu haram hukumnya. Tidak boleh mentiadakan yang hak bagi Allah, yang telah Allah tetapkan dengan sifat kharirinya. Khariri itu adalah ketetapan Allah. Di dalam kajian ma'rifat, wujud segala wujud dikaji. Terdapatlah wujud diri dan wujud Tuhan. Wujud Tuhan bernama diri, wujud diri bernama Tuhan. Setelah kita kupas tajali diri tadi dalam bentuk kajian ma'rifat, setelah kita melewati masa hakikat dan tarikat, maka sampailah saatnya akan dipasangkan, digandengkan dalam satu wujud, yaitu ma'rifat mewujud kepada syariat. Sehingga kodrat Allah ini tidak ada yang terpisah. Akulah zahir dan akulah batin. Dalam kajian ma'rifat sudah jelas batin itu sir bagi Allah, kita sudah tahu diri halus. Tetapi dalam kajian syariat adalah makom. Jadi dengan kita tahu wujud, pindah ke dalam makom, itulah Allahus Samad. Saat Allah mencari tempat. Jadi di sini kita akan gambarkan sedikit gambaran. Seperti kita katakan, kita melihat mengkaji diri ini, kita boleh berhakikat kepada suatu misal. Tapi meskipun itu misal, karena sebuah kaji, makanya kita bilang misal. Tapi kalau dia sudah masuk menjadi amalan, maka dia bukan misal lagi, tetapi sebuah kenyataan. Kaji kalau masih bisa disampaikan, apapun tingkatannya, masih dalam jatuh ke kalam, itu namanya hadis. Hadis itu apa? Dihadiskan. Karena alam ini adalah dalilnya Allah. Maka Allah katakan, bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu itu ada dalam dalilku. Mana dalil-dalil Allah? Inilah syariat. Kalau kita tidak masuk ke alam syariat, berarti kita tidak mengakui kebenarannya. Jangan hanya jatuh ke dalam hayalan, jangan juga jatuh ke alam prasangka, duga-duga, kira-kira. Ini bukan ma'rifat.
Marifat itu wujud, setelah naik ke syariat, maka dia akan bermewujud. Malah akan kelihatan. Dengan kita kajian itu, apabila sudah kita paham tentang syariat itu apa, maka nilai syariat kita akan lebih berderajat. Nilai syariat kita akan jauh lebih tinggi. Yaitu dinamakan syariatullah. Telah bersyariat Allah. Telah bersyariat Allah kepada tubuh kita. Nah, jadi seperti ini, berjamaah. Di dalam kajian sifat, kita sudah paham adanya diri halus dinamakan halus, tidak bernama kepada zat dan sifat, tidak bernama kepada zat dan nur. Itu disebut dengan diri ahyan sabitah. Tetapi mawujudnya Allah adalah sebuah kodrat yang dinamakan ahyan karajiyah yang pernah kita kaji, tapi belum kita pernah mentajalikan. Nah, saya akan membuat suatu cerita, sebuah iktibar, sebuah jabariyah, yaitu seperti apa? Mencari diri amaliyah di batasan solat dan mencari diri ibadah dalam batasan solat. Karena ini sangat kuat pengaruhnya kepada kekuatan solat. Kalau kita tidak mengkaji ini, kita akan selalu menyalahkan yang syariat terlalu rendah, hak makrifat terlalu tinggi. Itu menurut saya itu adalah bahasa yang tidak sempurna. Tidak ada yang tinggi, tidak yang rendah. Saya beri contoh. Kalau kita beli pisang, apakah yang pertama sebelum pisang itu ada? Setelah kita temui adalah kulitnya. Kulit itu syariat. Tapi siapa yang mau makan pisang tanpa kulit? Nah, artinya kita mengakui wajib ada. Nah, jadi syariat ini kalau kita ibaratkan kepada kajian kodrat, ibarat sebuah kaca. Kodrat ini adalah syariat itu adalah bingkai daripada kaca cermin tadi. Coba kita gantung kaca cermin tanpa bingkai. Tidak mungkin bisa. Itulah kita butuh syariat. Terus di situ ada dinamakan dengan sifat wujud am. Siapa yang wujud am itu? Apabila kita berkaca, ada di dalam kaca itu bayangan kita. Itu namanya sebuah wujud bernama am, wujud am. Atau dikatakan si wujud am. Nah, terus yang di luar siapa yang berkaca tadi? Itu dikatakan si wujud mu'ad. Atau dikatakan mu'ad. Mu'ad itu adalah zohirnya. Nah, terus kaca itu apa? Nah, itulah yang dikatakan ahyan sabitah. Diri yang sangat halus yang ada di dalam diri ahyan karajiyah tadi. Ahyan sabitah yang ada dalam diri ahyan karajiyah. Mana ahyan karajiyah? Ahyan karajiyah adalah bayangan yang ada di dalam kaca. Sementara si wujud mu'ad ini adalah sebuah bingkai. Itulah jasad. Jadi suatu wujud yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, mana yang dikatakan diri sifat diri halus, yaitulah kaca tadi. Coba lihat kaca. Di antara kita melihat yang berkaca di dalam bersifat mu'ad tadi. Kita melihat wujud mu'ad dengan wujud daripada am. Wujud am di dalam kaca, wujud mu'ad di luar kaca. Bisa tembus padahal ada kaca. Nah, kaca itu adalah sebuah kodrat. Diri batin, diri halus yang sangat halus yang dinamakan diri ahyan sabitah. Dan itu adalah kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Itulah diri halus tadi. Nah, di dalam diri halus tadi ada batin. Di dalam kaca itu ada batin yang menghubungkan yang dua tadi. Antara diri am, wujud am dan wujud mu'ad. Itu dinamakan dengan batin bilah.
bisa dia sambungkan. Nah, batin billah inilah yang akan dihadapi oleh ayan sabitah di dalam solat. Nah, setelah kita tahu menunaikan kewajiban dulu. Apa kewajiban? Yang diri mu'ad yang di luar kaca, dia memiliki batasan dalam bertajali. Apa batasannya? Yaitu kiblat. Kalau kiblat sudah diarahkan ke kiblat, maka tidak ada lagi wewenang dan hak yang bersifat mu'ad tadi, yaitu yang dikatakan dengan sebuah ayan karajiah. Bingkai itu sudah habis penggunaannya. Maka berfungsilah ayan karajiah menuju dengan ayan sabitah. Tubuh yang di dalam kaca yang dikatakan wujud am atau ayan karajiah, dia tidak memiliki akal nafsu, dia tidak memiliki keinginan yang lain. Tapi setelah ayan sabitah masuk ke dalam ayan karajiah tadi, maka disitulah nanti dia akan migrot memakai tubuh ayan sabitah untuk menuju kepada dikatakan batin billah yang berasal dari batin ayan sabitah. Itulah nyawa dalam nyawa ada batin. Nah, kalau kita katakan syariat ini tidak mawjudullah, bagaimana kalau ayan sabitah tidak masuk hasil dari makrifat tadi, tidak masuk ke dalam kodrat syariat? Bagaimana untuk bergerak? Maka Allah katakan, la taharatan syai'un illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu pun tanpa aku, tidak berkata sesuatu pun tanpa aku, dan tidak melihat sesuatu pun tanpa aku. Tidak ada hidup sesuatu pun tanpa aku. Inilah yang dikatakan oleh Allah. La taharatan syai'an illa biiznillah. Jadi para jemaah sekalian, mari kita kaji. Ternyata hubungan di antara tiga kodrat kita sudah melihat dalam sebuah kajian kenyataan antara ayan karajiah dan ayan sabitah. Ternyata jasad ini kalau dia sudah didatangi oleh sifat ayan karajiah yang ada di dalam kaca, maka jasad awalnya dikatakan dengan mu'ad tadi, dia akan mati, nilainya tidak berharga lagi setelah dia dihadapkan kepada kiblat. Dia tidak ada gunanya lagi. Arti tidak ada guna, tidak ada nilai. Allah tidak menilai najis-najis yang ada di dalamnya. Itulah pentingnya kalau wujud yang telah dikaji dalam makrifat harus kita temukan di dalam syariat. Akhirnya jasad menjadi bingkai. Terus siapa ayan karajiah itu yang dalam kaca? Itulah zatnya Allah yang mawjud berwujud Muhammad. Itulah rohani kita. Itulah diri ayan karajiah atau diri rohani yang berasal dari zatnya Allah, disebut dengan ayan karajiah. Itulah penampakan dan perumpamaan Allah Subhanahu wa taala dalam kodrat ayan karajiah. Karena Rasulullah pernah memohon kepada Allah, bolehkah aku melihat sedikit daripada bayangan dirimu ya Allah? Allah ayat sa'atun ainun til ayat karajiyatun. Nah, itulah di ayan karajiah. Tapi ayan sabitah, dialah yang berbuat dan menggerakkan semuanya. Kalau jasad adalah bingkai, ayan karajiah, ayan sabitah itu halusnya seperti kaca tadi. Halus banget. Tapi kalau tidak ada dia, tidak ada guna. Antara wujud am di dalam kaca dan wujud mu'ad dalam kaca, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena tidak ada yang dikatakan dengan ayan sabitah itu. Kalau ayan sabitah tidak datang, diri halus itu yang memiliki batin dinamakan billah. Nah,
Kalau sudah ketemu, maka dikatakan nurullah, nur Muhammad di dalam nur hak Allah, nur kadim, Allah kadim. Nah, apa yang di dalam nur hak Allah? Setelah dua kodrat, zat Allah dan nur Allah, kalau sudah datang ayan karajiah, dia di dalam ayan karajiah. Dia di dalam diri sabitah. Jadi tidak mewujud lagi. Yang ada apa? Zahirnya Allah dan batinnya Allah. Tinggal itu saja lagi. Itu yang dikatakan Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Jadi kalau kita para jemaah, kalau sudah mengkaji marifat, harus rajin kita beribadah, rajin kita sholat. Kenapa? Hubungan batin yang tiga ini tidak boleh putus kalau memang ingin hidupmu hidup hayatullah. Kalau hidup hayatullah, itulah hidupnya dia. Dengan takbirmu, ketemulah dengan ayan karajiah, yaitu yang dikatakan wujud am yang ada di dalam kaca, tapi dia tidak memiliki seperti adanya, yaitu wujud mu'ad, yaitu jasad yang biasa. Jadi kalau sudah berubah wujud am pada diri ayan karajiahmu, maka wujud mu'ad pada jasad akan mati fungsinya. Akan mati fungsinya. Itu dinamakan wujud mu'ad. Itu yang di luar kaca tadi. Bukan jasad lagi. Tapi wujud mu'ad akan mati fungsi jasad karena wujud mu'ad telah berkuasa. Nah, di dalam hal itu, setelah ayan karajiah berwujudkan kepada ayan sabitah berwujud ayan karajiah, maka disitulah munculnya yang dikatakan bilah, yaitu batin dari ayan sabitah tadi. Itulah batinnya Allah. Dan diri ayan karajiah, itulah diri fanafilahnya. Jadi begitu cara memasangkan. Kalau kita ikomat, jangan lupa kajian ini. Harus dalam pengamalan, harus dalam penetapan pandangan batinmu. Jangan pernah berubah dari kodrat tersebut. Insya Allah solatmu akan diijabah oleh Allah. Barakallah. Sesungguhnya tidak boleh memisahkan makom tajali, makom syariat itu dan ma'rifat, makom awalnya Allah, makom akhirnya Allah. Cuma syariatnya sudah syariatullah, syariat dalam mawjudullah, dan lebih dimuliakan dari seluruh syariat. Dan syariat fiddin ini adalah syariat yang mentertibkan. Kalau soal hakikat itu jatuh ke ibadah, soal tarekat jatuh ke amaliyah. Itulah amal dan ibadah, hakikat dan tarekat. Baik, mudah-mudahan berfungsi dan berguna bagi kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat menuju ma'rifat, ma'rifat adalah mewujudnya kepada syariat. Bermewujud ma'rifat kepada syariat, wa zahiru alal batinu. Itulah zahir yang menunjukkan yang batin. Zahiru alal batina. Zahiru alal batinu. Artinya zahir itu penampakan yang batin. Kenapa? Karena ma'rifat kaji wujud sudah naik kepada syariat dan menjadi umat dan Tuhan. Ada umat, ada Tuhan di dalamnya. Insya Allah amalkanlah baik-baik. Jangan fasik, cintailah syariat itu. Kenapa? Ada tugasmu di situ, beribadah kepada Allah. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Jagalah ketuhanan dengan kita menjadi umat, maka umat kita akan dijaga setelah Allah menjadi Tuhan pada diri kita. Barakallah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.